Pada awal 2020 lalu, Barcelona mencapai kata sepakat dengan Palmeiras untuk transfer Matheus Fernandes dengan biaya 10 juta euro atau setara dengan 170 miliar rupiah. Pemain muda asal Brazil yang berposisi sebagai gelandang itu digadang-gadang akan menjadi aset masa depan bagi Barcelona. Matheus Fernandes langsung disodori kontrak jangka panjang hingga 5 musim. Padahal pemain yang saat itu baru berusia 21 tahun hanya memiliki 3,5 musim pengalaman berkarir di level sepak bola profesional. Pemain binaan Botafogo itu menjalani debut profesionalnya pada tahun 2016 sebelum akhirnya direkrut Palmeiras di tahun 2019. Matheus Fernandes tercatat telah mengemas 87 penampilan dan menyumbang 3 gol serta 4 assist di level klub. Dengan permainan elegan dan kontrol bola mirip seperti Sergio Busquets, Matheus didatangkan ke Camp Nou pada akhir musim. Namun anehnya, setelah transfer 10 juta euro Matheus Fernandes ke Barcelona terlaksana, keberadaannya justru menghilang tak terdeteksi. Bahkan, menurut Football Espana, julukan hantu lekat kaitannya dengan gelandang asal Brazil tersebut. Ronald Koeman yang menjabat sebagai pelatih Barcelona pada Agustus 2020 memilih opsi peminjaman Fernandes ke Real Valladolid. Selain tak pernah resmi diumumkan sebagai pemain baru Barcelona, nasib sial juga dialami Fernandes ketika dalam masa peminjaman. Masalah birokrasi tim dan juga terinfeksi virus COVID-19 membuat Matheus Fernandes hanya bermain sebanyak 3 kali bersama dengan Valladolid. Setelah kembali ke Camp Nou dari masa peminjamannya, Matheus Fernandes akhirnya memainkan debutnya untuk Barcelona di ajang Liga Champions. Fernandes masuk sebagai pemain pengganti selama 17 menit melawan Dinamo Kiev. Itu juga menjadi satu-satunya penampilan Fernandes sebelum statusnya dibekukan Barcelona untuk musim 2021-2022. Yang lebih membingungkan lagi, kontrak 5 tahun Matheus Fernandes bersama dengan Barcelona kini telah diputus sepihak tanpa kejelasan melalui surat elektronik atau email. Bahkan, ia juga tidak mendapatkan pesangon dan memutuskan untuk menggugat manajemen Barcelona ke pengadilan. Saya tidak tahu tentang pemecatan ini, dan ketika mereka memberitahu saya tidak bisa mempercayainya. Saya berada di rumah, saya pergi keluar dengan istri saya, dan saya menerima pesan dari klub yang menyatakan apakah saya memiliki alamat email yang sama. Saya mengonfirmasi dan kemudian menerimanya. Saya tidak mengerti. Saya kirimkan ke manajer dan pengacara saya. Mereka mengatakan itu pemecatan saya. Waktu berlalu dan nama saya muncul di media. Tidak ada percakapan, mereka bahkan tidak menelpon untuk menyapa dan mengucapkan selamat tinggal. Saya selalu bermimpi sebagai seorang anak untuk bermain di Barcelona. Ketika saya sampai di sana, mereka tidak memperlakukan saya sebagai pesepak bola. Saya mengatakan kepada direktur di Barcelona bahwa dia tidak memperlakukan saya seperti pemain Barcelona yang profesional. Saya adalah pemain Barcelona dan saya ingin diperlakukan seperti itu. Pemain lain melakukan presentasi dan saya tidak. Saya merasa kesal. Hal itu ia ungkapkan lantaran pemain baru Barcelona biasanya akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Fernandes juga semakin jengkel karena Barcelona kini diketahui tengah membahas pesangon untuk Miralem Pjanic dan Samuel Umtiti yang berpenghasilan tinggi. Begitu pula Philippe Coutinho. Semuanya dilakukan agar Barca bisa mendaftarkan Lionel Messi tanpa melanggar regulasi gaji La Liga. Kini, Matheus Fernandes telah kembali ke klub lamanya Palmeiras dan telah menandatangani kontrak berdurasi 5,5 tahun.